Selamat sore, perkenalkan nama saya Jessica Patricia Sagala. Saya dari kelas 43 Akuntansi Internasional. Saya akan mempresentasikan materi saya tentang anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Latar belakang, anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan semua anggaran yang ada dalam perusahaan dan salah satu alat pengendalian terhadap kegiatan penjualan yang sedang berjalan. Bagi perusahaan yang menghadapi persaingan pasar, anggaran penjualan harus disusun paling awal sebelum menyusun anggaran lain. Langkah yang perlu ditempuh sebelum menyusun anggaran adalah menentukan forecast penjualan. Forecast penjualan adalah perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dan dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasar data-data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Ramalan penjualan adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Ramalan penjualan memiliki peran yang penting sebagai pedoman dan pembuatan perencanaan. Untuk mempermudah pembuatan forecast penjualan, penelitian ini menggunakan alat bantu forecast penjualan. Ramalan penjualan ini menggunakan metode kuadrat terkecil. Apa yang akan kita bahas dalam materi ini yaitu 1. Apa pengertian anggaran penjualan atau budgeting sales? Yang kedua, apa pengertian ramalan penjualan atau sales forecasting? Yang ketiga, apa hubungan anggaran penjualan dengan ramalan penjualan? Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan? Yang kelima, bagaimana ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat terkecil? Yang keenam, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan? Yang ketujuh, apa manfaat dari anggaran penjualan? Tujuan dari materi ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengertian anggaran penjualan. 2. Untuk mengetahui pengertian ramalan penjualan atau sales forecasting. Yang ketiga, menjelaskan tentang hubungan anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kelima, untuk mengetahui dan menjelaskan ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat kecil. Yang keenam, untuk mengetahui hal yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Yang ketujuh, untuk mengetahui manfaat dari penyusunan anggaran penjualan. Budgeting sales. Pengertian anggaran penjualan atau budgeting sales yaitu anggaran hasil penjualan atau anggaran hasil proses menjual. Menjual atau sell berarti menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. Penjualan atau selling berarti proses menjual yaitu dari kegiatan penetapan harga jual sampai produk didistribusikan ke tangan konsumen atau pembeli. Jualan atau sales adalah hasil penjualan atau hasil proses menjual. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu. Jualan merupakan unsur dapatan atau revenues yang disebut dengan jualan atau sales revenues. Return jualan atau sales return adalah dikembalikannya sejumlah barang yang dijual oleh pembeli kepada penjual akibat tidak sesuai dengan pesanan. Potongan penjualan atau sales discount adalah potongan harga jual yang diberikan penjual kepada pembeli. Adapun tujuan dari anggaran penjualan yaitu 1. Sebagai alat perencanaan untuk mencapai target penjualan. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengontrol dan mengevaluasi kinerja penjualan. Yang keempat, memperkirakan pendapatan dan arus kas perusahaan. Yang kedua yaitu sales forecasting. Pengertian ramalan penjualan atau sales forecasting. Sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin akan terjadi. Peramalan atau forecasting adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa mendatang dengan cara mengkaji data yang ada. Peramalan atau forecasting selalu bertujuan agar ramalan atau forecast yang dihasilkan mampu meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Dengan kata lain, ramalan atau forecasting bertujuan mendapatkan perkiraan yang dapat meminimumkan kesalahan meramal atau forecast error yang biasanya diukur dengan mean squared error, mean absolute error, dan sebagainya. Hubungan antara anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Ramalan penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran penjualan. Keduanya saling terkait dan dapat digunakan secara bersamaan. Ramalan penjualan sebagai dasar anggaran penjualan hasil dari sales forecasting menjadi acuan dalam penyusunan sales budget. Jika ramalan penjualan memperkirakan peningkatan permintaan,
Maka anggaran penjualan harus menyesuaikan target produksi dan distribusi. Anggaran penjualan bersifat lebih konkret, berbeda dengan ramalan yang bersifat perkiraan. Anggaran penjualan adalah keputusan resmi perusahaan mengenai target penjualan yang harus dicapai. Keduanya mendukung perencanaan bisnis. Dengan ramalan penjualan yang akurat, anggaran penjualan dapat dibuat dengan lebih realistis, sehingga perusahaan bisa mengelola sumber daya lebih efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anggaran penjualan antara lain faktor pemasaran, faktor keuangan atau modal kerja, faktor ekonomis, faktor teknis, faktor-faktor kebijakan perusahaan, faktor perkembangan penduduk, faktor kondisi negara, dan faktor-faktor lainnya. Faktor pemasaran yang dapat dipertimbangkan seperti yang pertama, luas pasar, apakah bersifat lokal, regional, nasional, atau internasional. Yang kedua, keadaan persaingan, apakah bersifat monopoli, oligopoli, atau bebas. Yang ketiga, keadaan konsumen, bagaimana selera konsumen, tingkat daya beli konsumen, apakah konsumen akhir atau produksi. Yang kedua, faktor keuangan atau modal kerja, yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain mengenai kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target jualan yang ditargetkan, yang dianggarkan seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, biaya promosi produk, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor ekonomis yang perlu diperhatikan perusahaan antara lain yang meningkatkan jualan berarti meningkatkan laba atau rentabilitas atau sebaliknya. Ramalan penjualan menggunakan metode kuadrat kecil. Tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah naik atau turun dalam suatu data runtut waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus atau linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus linear terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode lainnya. Dalam analisis tren ini tidak ada ketentuan jumlah data historis N yang dianalisis, tetapi semakin banyak jumlah data N, maka semakin banyak hasil perhitungan analisis. Ramalan penjualan metode kuadrat terkecil. Ramalan jualan menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square yang dapat dihitung dengan rumus X sama dengan A tambah BX, B sama dengan N sigma XY kurang sigma XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X pangkat 2. A sama dengan sigma Y per N dikurang B sigma X per N. Y di mana itu variabel terikat, X variabel bebas, A nilai konstan, B koefisien arah regresi, N banyaknya data. Untuk menggunakan rumus metode kuadrat terkecil dapat dihitung sebagai berikut. B sama dengan 5 dikali 1620 dikurang 10 kali 760 per 5 kali 30 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 8100 dikurang 7600 per 150 dikurang 100 sama dengan 10. A sama dengan 760 per 5 dikurang 10 kali 10 per 5 sama dengan 152 dikurang 20 sama dengan 132. Nilai A dapat juga dicari dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan sigma X kuadrat kali sigma Y kurang sigma X kali sigma XY per N di sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. A sama dengan 30 dikali 760 dikurang 10 dikali 1620 per 5 kali 30 dikurang 10 kuadrat. A sama dengan 132. Persamaan tren garis lurus Y sama dengan A tambah B X. Ramalan jualan tahun 2016 sama dengan 132 per 10 tambah 10 kali 5 sama dengan 182. Berikut ini adalah contohnya tren garis lurus dengan metode kuadrat terkecil. Banyaknya data pertama pada tahun 2011, Y-nya 130, X-nya 0, X kuadratnya 0, XY-nya 0. Banyak data yang kedua pada tahun 2012, Y-nya 145, X-nya 1, X kuadratnya 1, XY-nya 145.
Banyaknya data yang ketiga pada tahun 2013, Y-nya 150, X-nya 2, X kuadratnya 4, X Y-nya 300. Banyaknya data 4 tahun 2014, Y-nya 165, X-nya 3, X kuadratnya 9, X Y-nya 455. Pada data yang kelima tahun 2015, Y-nya 170, X-nya 4, X kuadratnya 16, X Y-nya 680. Total dari sigma per tahunnya yaitu Y-nya 760, X-nya 10, X kuadratnya 30, X Y-nya 1620. Metode kuadrat terkecil dapat juga dihitung dengan rumus yang lain dan dengan menggunakan tabel sebagai berikut, yaitu A sama dengan sigma Y per N, B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat. A sama dengan 760 bagi 5 sama dengan 152, B 100 per 10 sama dengan 10. Syaratnya sigma X sama dengan 0. Pada data pertama tahun 2011, Y sama dengan 130, X min 2, X Y min 260, X kuadrat 4. Pada data yang kedua tahun 2012, Y-nya 145, X-nya min 1, X Y-nya min 145, X kuadratnya 1. Data yang ketiga pada tahun 2013, Y-nya 150, X-nya 0, X Y-nya 0, X kuadratnya 0. Pada data yang keempat pada tahun 2014, Y-nya 165, X-nya 1, X Y-nya 105, X kuadratnya 1. Pada banyak data yang kelima tahun 2015, Y-nya 170, X-nya 2, X Y-nya 340, X kuadratnya 4. Total sigmanya yaitu Y sama dengan 760, X 0, X Y 100, X kuadratnya 10. Persamaan tren garis lurusnya X sama dengan A tambah BX, ramalan jualan tahun 2016 sama dengan 152 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 182 unit. Analisis tren garis lurus dengan metode kuadrat terkecil syarat sigma X sama dengan 0 seperti yang tampak pada tabel sebelumnya menggunakan data N ganjil. Bagaimana bila banyak data N adalah genap, misalkan jualan tahun 2012 sebanyak 145 unit, tahun 2013 sebanyak 150 unit, dan tahun 2014 sebanyak 165 unit, dan tahun 2015 sebanyak 170 unit. Berapakah ramalan jualan tahun 2016 bila menggunakan metode kuadrat terkecil syarat sigma X sama dengan 0? Jawabannya yaitu ramalan jualan tahun 2016 bila menggunakan metode kuadrat terkecil syaratnya sigma X sama dengan 0, maka dapat dihitung dengan berikut, yaitu banyak data yang pertama tahun 2012, Y-nya 145, X-nya min 3, X Y-nya min 435, X kuadratnya 9. Banyaknya data yang kedua tahun 2013, Y-nya 150, X-nya min 1, X Y-nya min 150, X kuadratnya 1. Banyak data yang ketiga pada tahun 2014, Y-nya 165, X-nya 1, X Y-nya 165, X kuadratnya 1. Banyak data yang keempat pada tahun 2015, Y-nya 170, X-nya 3, X Y-nya 510, X kuadratnya 9. Jadi total per tahunnya sigmanya Y-nya 630, X-nya 0, X Y-nya 90, X kuadratnya 20. A sama dengan sigma Y per N. A sama dengan 630 per 4 sama dengan 157,5. B sama dengan sigma X Y per sigma X kuadrat. B sama dengan 90 per 20 sama dengan 4,5. Persamaan tren garis lurus X sama dengan A tambah BX, ramalan jualan tahun 2016 sama dengan 157,5 plus 4,5 kali 5, 180 unit. Selanjutnya kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan itu: 1. Analisis data historis penjualan, yang kedua kondisi pasar dan permintaan konsumen, yang ketiga faktor ekonomi dan industri, yang keempat kapasitas produksi dan ketersediaan produk,
Yang kelima, strategi pemasaran dan promosi. Yang keenam, kebijakan harga. Yang ketujuh, faktor kompetitif. Yang ke-8, perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang ke-9, memahami kebijakan pajak dan regulasi perdagangan yang dapat mempengaruhi penjualan. Yang ke-10, mengantisipasi dampak kebijakan impor atau ekspor terhadap ketersediaan produk. Yang ke-11, target dan sasaran penjualan. Selanjutnya, manfaat dari penyusunan anggaran penjualan. 1. Sebagai pedoman dalam perencanaan bisnis. 2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar departemen. Yang keenam, mengantisipasi risiko dan ketidakpastian. Yang ketujuh, meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.